Upacara bendera daring peringatan HUT RI ke-75 SMP Stella Matutina Salatiga dimulai. Indonesiaku dulu dan kini. Indonesiaku dulu dan kini. Inilah Indonesiaku, tanah air yang dianugerahi Tuhan dengan keindahan dan kekayaan alam yang luar biasa. Floranya beragam, faunanya yang lengkap, kekayaan alam yang melimpah, keindahan yang memikat. Dan tahukah jika dulu ini semua diinginkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia? Keinginan untuk tidak sekedar memiliki, tetapi juga menguasai yang kami miliki ini, yang membuat mereka datang dan menjajah kami. Bangsa Portugis datang pada tahun 1509 sampai 1595, negara pertama yang menjajah Indonesia. Dilatar belakangi pencarian akan rempah-rempah membuat mereka melakukan praktik monopoli tidak sehat. Portugis menguasai Maluku. Bangsa Spanyol pun datang ke Indonesia pada tahun 1521 sampai dengan 1692, juga hendak mencari rempah-rempah. Tak jauh beda, bangsa Belanda pun berdagang dan mencari rempah-rempah di Indonesia dengan mengalahkan Portugis pada tahun 1602 dan mendirikan VOC. Belanda lah yang menjajah paling lama, yakni 346 tahun. Dalam kurun waktu yang selama itu, Belanda berhasil menguasai wilayah Indonesia, mencakup Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Tahun 1806 sampai 1811, Prancis datang dan mulai penjajahannya di Nusantara, di bawah kepemimpinan Daendels yang kejam dan diktator. Bangsa Inggris adalah bangsa kelima yang datang menjajah Indonesia, di bawah kepemimpinan Raffles pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Dan setelah diambil akhir kembali kekuasaan oleh Belanda, Indonesia dikuasai Jepang pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Dan semua kedatangan bangsa-bangsa itu membawa penderitaan lahir dan batin, mental dan material bagi bangsa kita Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia yang dipimpin para pahlawan bangsa dengan mengorbankan jiwa, raga tiada habisnya hingga akhirnya membuahkan sebuah kemerdekaan. Indonesia telah merdeka. Segala pembangunan kita laksanakan. Gedung-gedung, keindahan keragaman menjadi terlihat, kemerdekaan untuk belajar. Dan kini telah mencapai usia 75 tahun. Banyak dinamika yang dialami, baik suka maupun duka, tantangan bertubi-tubi. Tapi kita tetap harus bersatu dan maju, lawan radikalisme, lawan kebencian dan perpecahan. Tema besar yang diusung pada tahun 2020 ini adalah Indonesia Maju adalah sebuah representasi Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Logo tersebut menggambarkan Indonesia sebagai negara yang mampu memperkokoh kedaulatan, menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Logo ini juga menyimbolkan arti dari kesetaraan dan pertumbuhan ekonomi untuk rakyat Indonesia dan progres nyata dalam
bekerja untuk mempersembahkan hasil yang terbaik bagi semua rakyat Indonesia. Maka melalui perayaan HUT RI ke-75 ini, ayo kita hargai perbedaan dan keberagaman. Ayo bersatu padu untuk Indonesia maju. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Langkah ke depan, jalan. Step kanan kiri 1 langkah ke depan, jalan. Jalan. Bendera siap. Ada sang merah putih. Hormat. Gerak.
Gerak. 1 langkah ke belakang, hadap kanan kiri, jalan. 5 langkah ke belakang, jalan. Teruskan. Terus. Pada bendera merah putih. Berhormat, gerak. Gerak, gerak. Kembali ke formasi barisan 1. Maju. Jalan. Kembali ke formasi barisan 2. Maju. Jalan. Mengheningkan cipta. Untuk mengenang para pahlawan yang sudah gugur mendahului kita, marilah kita mengheningkan cipta. Hening cipta, mulai. Selesai. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat Pembina Upacara Suster M. Kristiana Trimulyani OSF SPD MA, Kepala SMP Stella Matutina. Bapak, Ibu, orang tua, siswa, guru, dan karyawan-karyawati yang saya hormati, dan anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Stella Matutina yang saya banggakan. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena berkat karunia dan limpahan rahmat-Nya, kita semua bisa kembali berkumpul memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, hari ini 75 tahun yang lalu, bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai sebuah negara merdeka. Merdeka dari segala penjajahan fisik dan mental, bebas dari kolonialisme yang telah beratus tahun bercokol di Indonesia. Perjuangan meraih kemerdekaan sangatlah berat dan harus bertaruh jiwa dan raga. Dan semua perjuangan itu telah mencapai titik puncaknya, yaitu kemerdekaan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, apakah kita sudah sepenuhnya merdeka? Secara fisik memang kita sudah merdeka dan diakui sebagai sebuah negara berdaulat. Namun ada hal lain yang wajib kita pahami,
bahwa penjajahan sekarang ini lebih mengarah kepada mental manusia Indonesia. Pertama, globalisasi membuat segala hal cepat berubah, dan tak disangka hal ini mengancam kedaulatan negara. Perkembangan teknologi dan informatika yang kian maju, jika tidak diimbangi dengan landasan mental dan norma agama yang kuat, bisa berakibat negatif. Berita hoaks, hujatan, dan kebencian merajalela di media sosial, sehingga merusak tatanan persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak sedikit berita-berita dibuat untuk menggiring opini publik agar membenci orang-orang tertentu. Kebencian mendalam seolah menjadi senjata andalan dalam rangka merusak negara ini dan dari dalam. Kini bibit perpecahan terlihat dan berbagai sudut di kehidupan, terlebih media sosial yang tidak terkendali. Kedua, kini kita sedang menghadapi masa pandemi COVID-19. Semua sisi kehidupan terdampak, baik positif maupun negatif. Permasalahan pelik dihadapi hampir oleh semua lapisan masyarakat Indonesia, lebih-lebih kita yang berkecimpung di dunia pendidikan. Situasi membawa kita untuk melaksanakan kegiatan dan pembelajaran secara online. Tentu banyak dinamikanya dari sisi siswa, guru, tenaga kependidikan, pemangku kebijakan. Semua tidak mudah kita lalui. Situasi-situasi seperti itu benar-benar membutuhkan landasan mental yang kuat. Landasan mental itu yang paling tepat adalah Pancasila, dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Seperti kata Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kesadaran sejarah menjadikan kita ingat akan perjuangan kemerdekaan para pahlawan, meningkatkan kecintaan akan tanah air kita, semangat jiwa patriot, dan akan terus tertanam dalam segenap raga penduduk di Indonesia. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang saya kasihi, seperti tema besar Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini adalah Indonesia Maju, maka dari mana kita bisa maju? Bila kita masih kurang menghargai satu sama lain, ada kebencian dan mudah mengeluh, atau kurang berusaha, mari kita lupakan dan kubur kebencian yang masih tersisa dalam diri kita. Saatnya kita kembali merajut asa membangun negeri ini dengan karya-karya terbaik. Karena dengan karya-karya terbaik, negara ini akan tetap tegak berdiri dan disegani di dunia. Mari kita jalin kembali tali persaudaraan yang putus karena perbedaan pilihan. Dan mari kita lawan COVID-19 ini dengan pikiran-pikiran serta usaha-usaha positif. Jangan putus asa, tetapi ini adalah kesempatan untuk mengembangkan diri dengan teknologi yang canggih. Tentu dengan landasan mental yang kuat
yaitu Pancasila, sila 1 sampai dengan sila kelima. Buatlah Indonesia tersenyum untuk melangkah lebih maju. Dirgahayu Indonesia ke-75 tahun. Jayalah negeriku Indonesia, merdeka. Menyanyikan lagu Hari Merdeka dan Syukur oleh guru dan karyawan SMP Stella Matutina Salatiga. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Doa. Suster, Bapak, dan Ibu, serta anak-anak yang terkasih, marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, Maha Pengasih dan Maha Baik,
Puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena berkat rahmat dan anugerah yang kau limpahkan kepada kami, khususnya seluruh bangsa Indonesia. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, kami merayakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Semoga dalam menikmati kemerdekaan ini, kami senantiasa dapat mengembangkan diri secara kreatif dan inovatif guna mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga negara dan bangsa kami semakin berkembang sesuai dengan rencanamu. Dalam suasana yang penuh rahmat dan syukur ini, kami mohon pula untuk menuntun dan mencintai para pemimpin bangsa, pemuka agama, dan seluruh rakyat Indonesia. Bapa yang Maha Mulia, berkati kami dalam kegigihan membangun masyarakat dan negara kami di bidang pendidikan. Engkaulah sebagai penentu akhir dan tumpuan harapan dari segala dan usaha kami. Ya Bapa, kami mohon, hindarkanlah bangsa dan rakyat kami dari bencana alam dan musibah. Pandanglah kami semua dan seluruh warga dunia yang kini sedang menghadapi wabah virus corona. Curahkanlah kasih-Mu atas kami, bentengilah dan peliharalah kami, agar segera terbebas dari serangan wabah ini. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan tenaga medis, agar terus-menerus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tersebarnya virus corona ini. Lancarkanlah dalam segala langkah dan usaha kami dalam mengisi kemerdekaan, agar kami dapat senantiasa memperteguh dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa kami, memantapkan stabilitas dan ketahanan nasional. Semua ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa